Hai guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kalian semua dijauhkan dari kata sakit, teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Sempat terjadi insiden unik saat sidang pra-peradilan Dr. Tifa yang digelar pada hari ini, teman-teman. Dimana kali ini kita akan melihat sosok tim kuasa hukum dari Dr. Tifa yang dikabarkan hampir diusir di persidangan imbas pernyataan-pernyataannya kepada saksi ahli yang dianggap tidak relevan atau bahkan menyudutkan dari saksi ahli tersebut. Bahkan hal ini sempat memancing beragam reaction dari sebagian besar para warganet, dan tentu saja masih banyak nih para pendukung Roy Suryo dan Dr. Tifa ini yang terus menggaung-gaungkan narasi kenapa Pak Jokowi tidak hadir di persidangan. Kali ini langsung dijawab secara telak oleh para pendukung Pak Jokowi, teman-teman. Serta muncul juga beberapa video-video yang memperlihatkan sosok Roy Suryo cukup ketakutan dan gemeteran saat dipertanyakan di mana atau apa bukti yang kuat yang benar-benar akurat atas tuduhan mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi yang ia tuduhkan kalau Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu, teman-teman. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan ya beberapa tayangan berikut ini. Kalimat ini membuat Roy Suryo sontak gemetar. Tak tahu harus berkata apa. Kita simak sama-sama. Selama setahun belakangan, Mas Roy itu telah menuduh Pak Jokowi dengan ijazah palsu tanpa memiliki bukti. Jangankan memiliki, memegang ijazah Pak Jokowi aja, Mas Roy nggak pernah. Apakah saya betul, Mas Roy? Tapi ada bukti siapa yang sekarang pernah lihat ijazah atau siapa yang pernah lihat ijazah? Ngaku sendiri dia. Lalu tuduhan tersebut datangnya dari mana? Iya, karena Dedek, Roy Suryo tak bisa berkata apa-apa lagi. Yang ada hanya rasa ketakutan atas statement yang dikeluarkan oleh lawan diskusinya. Ngeles dan ngeles. Bagaimana menurut Anda? pendukung Roy Suryo ini punya otak nggak dipakai atau memang nggak punya otak sih? Saya jelasin pelan-pelan ya. Pak Jokowi kemarin kan sudah menyatakan kalau memang yakin ijazah Pak Jokowi ini palsu, ya cepat masuk ke sidang pokok perkara biar jelas, biar semuanya tahu mana yang salah dan mana yang benar. Tapi kan Roy Suryo terus-menerus mengajukan sidang pra-peradilan. Dan kalau sidang pra-peradilan, Pak Jokowi nggak wajib hadir, bahkan nggak perlu hadir. Buat apa hadir? Pak Jokowi akan hadir di sidang pokok perkara. Dan sidang pokok perkara akan terus ditunda selagi masih ada proses pra-peradilan. Jadi pertanyaannya bukan kapan Pak Jokowi hadir di persidangan, tapi kapan Roy Suryo berhenti mengajukan pra-peradilan supaya cepat ke sidang pokok perkara. Pak Jokowi hadir di sana menunjukkan ijazahnya SD sampai S1. Gimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jigigis. PSI Partai Super Terbuka. Ya, sekarang surat dakwaan batal demi hukum. Ya, terus kemudian itu dikembalikan kepada penuntut umum, bukan? Ya, ini iya dan tidak. Jawaban ya, iya kan? Ya. Terus status terdakwa itu apa? Kan sudah tidak ada lagi surat dakwaannya. Status terdakwa menjadi apa? Ya. Surat dakwaan tidak ada, berkas tidak ada di pengadilan. Status terdakwa menjadi apa? Saya jawab. Ya. Berkas dikembalikan atau dakwaan dikembalikan kepada penuntut umum, walaupun hakim menganggap bahwa itu batal demi hukum, bukan berarti berkas itu tidak ada. Dikembalikan, dikembalikan. Pertanyaan kami, berkas kan dikembalikan. Ya. Tidak ada kata-kata sebagian berkas dikembalikan, juga nggak ada. Berkas dikembalikan. Dalam putusan itu, Dalam putusan jelas tegas dituliskan berkas dikembalikan. Tidak sebagian, tidak hanya surat dakwaan, tapi seluruh berkas dikembalikan. Ya, bagaimana statusnya terdakwa? Kan di persidangan tidak ada berkas dan tidak ada surat dakwaan lagi karena sudah dikembalikan kepada penuntut umum. Itu apa nasibnya? Bagaimana? Ya, baik. Izin, ini pendapat saya yang mulia berdasarkan ketentuan 75. Ya. Berkas dikembalikan. Apakah hakim menilai berkas itu adalah berkas keseluruhan? Belum tentu. Dimungkinkan saja berkas yang dimaksud adalah dakwaannya saja untuk diperbaiki. Karena pasal 75 itu hanya mengatur tentang pengembalian dakwaan. Kalau dalam suatu putusan ada tulisan berkas, maka saya menafsirkan
Berkas itu adalah dakwaan. Karena menyatakan dakwaan batal demi hukum. Sehingga dakwaan batal demi hukum tadi tidak boleh pasal 75 ayat 2B. Sehingga dikembalikan. Oke, baik. Sudah kami tangkap pendapat kami kan tidak berdebat di sini. Kami bertanya. Siap. Oke, saudara tadi juga menerangkan tentang pasal 75 ayat 4 ya. Kewenangan penuntut umum untuk memperbaiki dakwaan itu diperoleh dari kesempatan yang diberikan oleh hakim atau oleh undang-undang. Izin yang mulia, pasal 75 ayat 4 itu mengatur tentang pengembalian berkas kepada saudari, maaf pertanyaannya saya sederhana. Iya dan tidak. Oke. Diberikan oleh siapa? Diberikan kesempatan itu oleh hakim atau oleh undang-undang? Pertanyaannya dua di antara itu aja. Menurut ahli yang mana? Karena diatur pasal 75 ayat 4, maka itu adalah perintah undang-undang. Perintah undang-undang menurut saudara? Ya. Baik. Saudara mengenal dogma tentang judicial scrutiny? Mengenal nggak? Dalam KUHP yang baru itu semangatnya adalah apa yang disebut judicial scrutiny. Saudara ahli mengenai dogma ini? Oke. Saya sekilas ini saya tahu. Ya. Lebih restoratif, lebih mengedepankan keadilan restoratif, lebih humanis, rehabilitatif dan sebagainya. Oke, baik. Menurut ahli, Ya. ini tidak menilai fakta ya, Ya. menilai tentang pendapat ahli aja. Ya. Mana yang menurut KUHP itu mempunyai prioritas? Ya. Pemeriksaan terhadap pra-peradilan atau terhadap pokok perkara. Tidak usah digantungkan kepada fakta yang lainnya. Menurut Ya. ahli, mana yang punya prioritas? Itu aja. Jadi jawabannya antara Keberatan yang mulia. Sudah, biarkan ahli yang menjawab. Silakan ahli. Baik, saya tidak bisa menjawab mana yang prioritas antara pra-peradilan dengan peristiwa pengajian pokok. Karena dua-duanya punya fungsi yang berbeda. Dan izin yang mulia, pada posisi yang berbeda ada aturan mainnya. Contoh yang tadi, saya paham. Kalau ada pra-peradilan, maka perkara ditunda, tidak bisa dilanjutkan. Tapi bukan dalam arti bahwa pra-peradilan itu dapat hak prioritas untuk itu. Tetapi kalau perkara sudah dijalankan, ya kan 163, maka pra-peradilan itu tidak menjadi prioritas. Artinya prioritasnya ada di pemeriksaan dakwaan. Sama dengan pasal 75 ayat 5. Kalau penuntut umum sudah memperbaiki, dakwaan sudah masuk, kesempatan untuk melakukan eksepsi terhadap dakwaan itu bukan prioritas pra-peradilan, tapi prioritas yang ada di badan pokok. Demikian. Saya lanjutkan yang mulia. Saudara, Ya, ahli apa sempat membaca lengkap putusan sela dan kedua surat dakwaan? ya. Batal dihukum dalam putusan sela tersebut. Apakah berarti dakwaan tidak dapat lagi menjadi dasar pemeriksaan? Benar. Batal demi hukum dakwaan tersebut. Apakah berarti tidak dapat lagi menjadi dasar pemeriksaan? Benar demikian. Ya, izin yang mulia. Karena dakwaan tersebut dinyatakan batal demi hukum, maka dakwaan itu tidak bisa dijadikan dasar untuk melanjutkan perkara itu. Oleh karenanya hakim memberikan kesempatan untuk melakukan revisi. Satu kali. Itu pendapat saya. Baik. Tahukah saudara bahwa pasal 75 ayat 4 yang saudara sebut beberapa kali tadi itu Ya, berkaitan erat dengan putusan MK nomor 28 tahun 2022, 19 Oktober 2022. Tahu tidak? Saudara ahli. oke. Di-remind saja, Pak. Apakah saudara tahu bahwa pasal 75 ayat 4 KUHP yang baru itu Ya. berkaitan erat dengan putusan MK nomor 28 tahun 2022, 19 Oktober 2022. Tahu atau tidak? Kalau tidak ya jangan dipaksakan. Saya belum tahu. Tidak tahu. Yang berikutnya, pasal 75 ayat 4 itu mengatur perbaikan dakwaan atau penuntutan baru. Saya jawab. Baik. 75 ayat 4 itu adalah dakwaan, perbaikan dakwaan. Perbaikan dakwaan. Ya.
Bolehkah perbaikan dakwaan memuat fakta yang tidak berasal dari hasil penyidikan? Saya jawab. Ya, kalau saya sudah berhenti, lebih baik langsung dijawab saja. Baik, dakwaan harus menguraikan fakta-fakta berdasarkan penyidikan, karena itu tidak mengulang dari awal, hanya memperbaiki hal-hal yang bersifat formal saja. Baik, jika hanya perbaikan, Ya, ya. apakah lantas perlu diterbitkan oleh penuntut umum nomor PDM dan nomor perkara baru? Perbaikan surat dakwaan itu harus ada nomor baru untuk membedakan mana yang lama, mana yang baru. Demikian. Tadi kan saudara menjelaskan atas pertanyaan rekan saya Ya, bahwa itu hanya perbaikan saja dan berkas itu sebetulnya masih dianggap ada. ya. Kalau demikian kenapa dibuat baru? Kalau dibuat baru kan berarti ada dua berarti sekarang. Berarti ada dua berkas dong. Saya berpendapat bahwa perbaikan terhadap dakwaan tersebut harus ada administratifnya. Dia bukan dalam konteks dengan adanya nomor baru kemudian meniadakan yang lama. Justru ini sambungan. Akan salah dia kalau penuntut umum masih menggunakan administratif nomor yang lama dengan dakwaan baru. Administratifnya pasti baru. Baik, jadi dengan adanya nomor PDM baru berarti ini suatu penuntutan baru gitu ya, artinya. Saya tidak bilang itu. Ya saya tanya sekarang. Ya. Artinya apa? Izin yang mulia adalah dasar pemeriksaan perkara. Sedangkan penuntutan itu requisito setelah diberikan bukti-bukti, alat bukti, baru penuntut umum mengeluarkan requisito, namanya tuntutan. Mengapa Ali enggak menjawab pertanyaan saya yang sederhana bahwa nomor PDM yang baru itu berarti suatu penuntutan baru? Izin yang mulia, saya katakan itu bukan bicara tentang hal yang material. Tidak adanya dakwaan, itu administratif sifatnya. Saya keberatan dipotong yang mulia. Saya keberatan dipotong yang mulia. Sudah diam semua. Sudah. Awal sudah saya katakan tidak ada perdebatan dalam persidangan ini. Biarkan Terima kasih. Biarkan saya belum selesai. Biarkan ahli ini menjawab apa jawaban ahli itu adalah pendapat beliau ini. Jadi yang sana tanya sini nggak usah motong, nanti mengacaukan pencatatan. Kalau masih mau berdebat, silakan keluar. Silakan lanjut pemohon. Terima kasih yang mulia. Ahli, apakah dominus litis membolehkan seorang penuntut umum bertindak tanpa dasar kewenangan tertulis? Apakah dominus litis membolehkan penuntut umum bertindak tanpa dasar kewenangan tertulis dalam satu peraturan perundang-undangan? Baik, tidak boleh. Tidak boleh. Ya, Sudah ya, jawabannya itu saja ya, tidak boleh gitu ya. tidak boleh. Terima kasih. dia dominus. Oke, nanti biar kami yang mengubah. Ya. Apakah penghentian penuntutan hanya ada jika doanya diberi judul SKP 2? Dalam administrasi penuntutan hanya SKP 2. Sebutkan pasalnya. Ada, izin yang mulia, saya tidak bisa sebutkan pasalnya, mohon maaf agak lupa, karena ada aturan jumlah tulis penuntutan itu diatur di peraturan jaksa agung itu. Tahu saya itu? Apakah pasal 163 ayat 1 huruf E? Mungkin silakan dibuka. Pasal 163 ayat 1 huruf E membolehkan pokok perkara diperiksa ketika peradilan belum selesai disidangkan. 163 ayat 1 huruf E. Selama pemeriksaan sesuai dimaksud dalam huruf C belum selesai, pemeriksaan pokok perkara kembali tidak dapat diselenggarakan. Jadi pertanyaan saya, Ya, apa jawabannya? jika proses peradilan itu masih dalam proses atau belum selesai, maka perkara
pokok belum bisa dipersidangkan. Tidak boleh kalau menggunakan nomenklatur dari pasal, tidak boleh. Tidak boleh. Baik, makasih. Jika pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dengan suatu panggilan serupa ini, ya, dianggap di suatu perkara yang lain gitu ya. Ya. Tanggal surat panggilan sidang pertama pokok perkara itu 10 Agustus. Ya. Diserahkan kepada terdakwa yang baru waktu itu disebut sebagai terdakwa baru, Ya. 12 Agustus atau bertepatan dengan hari pertama sidang pra peradilan. Ya. Masih kebayang ya? Untuk sidang 1 hari kemudian, 13 Agustus, apa pendapat ahli dengan proses penuntutan pokok perkara yang baru serupa itu? Baik, saya berpendapat. Ya. Saya tegas menyatakan tadi bahwa kalau ternyata sudah dimulai proses pemeriksaan pokok, sepatutnya pra peradilan tidak bisa jalan. Baik, kemudian dapatkah diskresi, nah, saudara ada menyebutkan diskresi gitu kan, menciptakan kewenangan yang tidak diberikan undang-undang dalam hukum acara pidana? Diskresi. Hakim melakukan perubahan hukum ketika terjadi kevakuman hukum. Kalau ada aturan yang tegas mengatur aturan mainnya, hakim harus tunduk pada aturan hukum yang tertulis itu. Hormati. Kalau tidak tegas, Hakim boleh melakukan revisi. Boleh. baik. Terima kasih, saudara. Karena saya khusus bertanya, ini pertanyaan khusus pasal 15 angka 1 ya. Ya. Tolong dicermati. Pasal 1 angka 15 Ya. ya. Nah, pasal 1 angka 15 bukan pasal 15 angka 1. Merupakan norma undang-undang yang mengikat. Setuju? Izin. Oke. Betul. Setuju ya? Setuju. Apakah pasal 158 ada menyebut kata hanya atau terbatas, misalnya begini, pengadilan negeri berwenang untuk memeriksakan dan memutus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini hanya mengenai atau terbatas mengenai, apakah ada kata hanya atau terbatas seperti itu? Ada tidak? Dalam pasal 158? 158 tidak ada tulis. Tidak ada, baik. 3 ya. Ya. Kalau tadi saudara setuju bahwa pasal 1 angka 15 merupakan undang-undang yang mengikat, Ya. lantas di mana frasa yang melarang penggunaan pasal 1 angka 15 untuk dijadikan acuan dalam pra-peradilan? Tidak. Tidak ada, terima kasih. Ya. Apakah pasal 158 menghapus dan mengecualikan pasal 1 angka 15 untuk dijadikan dasar? Kalau saudara Adi tadi mengatakan tidak ada. Justru pasal 1 angka 15 itu definisi pra peradilan. Aturan mainnya di pasal 158 dan 49. Dan kalau kita bermain di pasal 1 angka 15, apakah itu salah? Seperti yang tadi saya tanyakan di awal. Kalau bermain, jika dilakukan, bukan bermain, dilakukan berdasarkan pasal 1 angka 15 dan pasal 1 angka 15 itu tidak bertentangan dengan 158. Baik. Itu pasal 89. Baik. Jadi tidak bertentangan ya. Ya. Kemudian, bukankah kedua pasal tersebut, pasal 1 angka 15, pasal 158, Ya. itu wajib dibaca secara sistematis? Setuju nggak ahli seperti itu? Ya, betul. Baik, terima kasih. Terakhir nih dari saya. Ya. Apakah fungsi frasa keberatan terhadap tindakan penuntut umum dalam proses penuntutan dalam pasal 1 angka 15 itu maknanya Baik. atau fungsinya? Pasal 1 angka 15 ada kalimat terakhir selain dari tindakan penyidikan atau tindakan penuntut umum dalam melakukan penuntutan menurut cara yang diatur undang-undang ini. Bukan, yang frasa ini ahli. Frasa keberatan terhadap tindakan penuntut umum dalam proses penuntutan. Atasnya lagi. Oke, saya baca dari awal. Pra peradilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara, memutus keberatan yang diajukan tersangka atau keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor atau advokat atau pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa untuk mewakili penegak hukum tersangka atau korban atas tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan atau tindakan penuntut umum dalam melakukan penuntutan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Yang mana?
apa fungsi terhadap tindakan penuntut umum dalam proses penuntutan ini dalam frasa tersebut? Baik, menurut pendapat saya, tindakan penuntut umum yang menjadi objek pra peradilan di pasal 158 adalah hal yang berkaitan dengan dikeluarkannya surat perintah penghentian penuntutan yang merupakan itu bagian dari objek pra peradilan. Tidak ada yang lain. Kalau saudara berpegang pada kata-kata tersebut, Ya, apakah pendapat saudara itu sesuai dengan definisi tentang penuntutan pada pasal 1 juga? ya, Saudara bisa baca itu di pasal 1 angka 11 atau 12 tentang pengertian penuntutan. Sesuai nggak yang saudara katakan dengan makna yang ada pada kata penuntutan? Definisi penuntutan. sudah. Saya bacakan dulu definisi penuntutan. Ya. Penuntutan adalah pasal 1 ayat 11. Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Ya. Menurut pendapat saya, tindakan penuntut umum itu bukan hanya pasal 1 angka 11. Pasal 111 itu melimpahkan perkara. Salah satunya itu. Bahkan membuat dakwaan, membacakan rekuisitor, itu merupakan tindakan penuntutan. Sehingga menurut pendapat saya, kaitan dengan pasal 1 angka 15, kaitan tindakan penuntut umum yang menjadi objek pra peradilan hanya sebatas dikeluarkannya surat perintah penghentian penuntutan. Itu pendapat saya. Iya. Pertanyaan saya itu kan sederhana. Pendapat ahli yang barusan saudara ahli keluarkan Ya, dikaitkan dengan pasal 1 angka 11 tentang definisi penuntutan, ya. apakah masih sinkron? Padahal di sini kan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana. Saya tegaskan kembali yang mulia. Penuntut umum memang definisi pasal 1 angka 11 seperti itu. Tetapi izin yang mulia, saya tegaskan tadi bukan hanya itu. Bukan hanya itu, di mana pada pasal 11, pada pasal 1 angka 11 ini boleh ditunjukkan, mungkin bisa dijelaskan oleh Baik, kami. izin yang mulia, saya gambarkan misalnya begini. Bukan di pasalnya, maaf. Pasal Di pasalnya saja, di pasalnya saja. Salah satu contoh, pasal 158 ayat 2 dikatakan di sini bahwa izin yang mulia, 158 huruf B, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Ada tindakan yang dilakukan oleh penuntut untuk menghentikan tuntutan. Bahkan tadi misalnya pasal 75 merevisi dakwaan, kan itu tindakan penuntutan. Baik. Boleh saya tanya terakhir tentang yang ini, yang mulia? Terakhir saja. Ya. Sah tidaknya penghentian penuntutan, saudara ahli, Ya, dengan angka 11, yaitu untuk melimpahkan perkara pidana, itu sama atau berbeda maknanya? jelas itu berbeda. Jelas berbeda, cukup yang mulia. Saya lanjutkan. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Saya lanjutkan. Saya mau bertanya, tindakan penyidik Ya, dalam melakukan penyidikan itu apa dia yang dimaksud? tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan. Ya, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik diatur dalam undang-undang, membuat terang perbuatan pidana, mengumpulkan alat bukti, dan berdasarkan dua alat bukti menentukan siapa tersangkanya. Demikian. begitu aja. Ya. Tapi kalau tindakan penuntut umum dalam melakukan penuntutan apa? Tindakan penuntut umum melakukan tuntutan. Iya. Dari definisi pasal 1 ayat 11 dari menerima berkas perkara. Lalu penyidik itu koordinasi dan penuntut umum dimulai dari surat perintah dimulai penyidikan SPDP. Lalu ada P19. Lalu sampai dengan P21. Sehingga ketika P21 Saya tidak bicara pra penuntutan ya. Melakukan tindakan Kita skos dulu, ada ya. Status skos. Saya 143 ya. tolong dirimain Pak, diingatkan. Iya.
Kalau saya bacakan di penjelasannya, yang dimaksud pelimpahan berkas perkara itu adalah semua berkas termasuk berita acara pemeriksaan. Ya. Nah kalau dikatakan berkas dikembalikan itu termasuk berita acara pemeriksaan bukan? Anda katakan tadi tidak termasuk. Hanya dakwaan aja. Anda tadi bilang sebagian. Pernyataan berkas dikembalikan sesuai dengan pasal 143 ini di dalam penjelasannya itu termasuk yang 1,5 meter itu apa namanya itu berita acara pemeriksaan. Nah, lupa dengan uang mana? Bukan. Konteksnya berbeda, Pak. Konteksnya. Saya pelimpahan berkas perkara. Ya. Itu betul. Semua berkas perkara dari penyidik itu Termasuk berita acara pemeriksaan. termasuk dilimpahkan kepada penuntut umum. Ke pengadilan dari Baik, penuntut. termasuk penuntut umum ke pengadilan. Termasuk ya. Ya, Nah kalau dikatakan berkas dikembalikan itu keseluruhan bukan? kalau berkas dikembalikan, izin yang mulia, saya tegaskan yang tadi, tergantung konteksnya, Pak. Udah jelas kok berkas dikembalikan kok Iya. apa lagi? Izin yang mulia, saya tidak mau berdebat di soal itu karena sudah Kami jelas. tidak berdebat, kami berbicara pasal. Pemohon disampaikan sudah dijawab, lanjut pertanyaan yang lain. Baiklah, Anda tadi katakan Ya, tidak bisa ditafsirkan secara luas. ya. Itu apa maksudnya? Emang ada penafsiran secara luas, ada penafsiran secara sempit? Saya jawab. Ya. Baik, hakim dalam melakukan penemuan hukum pun tidak bebas, tetapi dibatasi oleh kaidah-kaidah hukum. Ada aturan hukum, salah satunya normatif adalah undang-undang. Kalau undang-undang secara gramatikal sudah menafsirkan satu peristiwa hukum, satu kejadian, hakim tidak boleh di luar konteks itu. Itu artinya suka-suka hakim. Tadi yang Anda katakan apa ini tidak bisa ditafsirkan secara luas itu kan mengenai pasal 1.15 nggak bicara soal hakim. Saya ikuti saya katakan dari rekaman di sini. Anda tadi menafsirkan pasal 1.15 itu mengatakan tidak bisa ditafsirkan secara luas. Ya udah, saya tanya yang lain aja. Pertanyaan saya berikutnya, Anda tadi juga dikatakan mandat itu di pasal 75 ayat 4 itu adalah mandat itu diberikan pada penuntut umum. Ya, Gimana? Ayat berapa yang menyatakan begitu? Bapak minta saya untuk cari kata mandat di undang-undang. Anda itu ahli yang menyatakan demikian. Bukan, izin yang mulia. Ahli tadi menyatakan Saya katakan- bahwa pasal 75 ayat 4 itu adalah mandat yang diberikan pada penuntut umum. Saya tidak menemukan ayat itu. Ya, kalau boleh saya bacakan. Saya jawab. Izin yang mulia. Pasal 75 ayat 4 itu mengatur tentang penuntut umum diberi kesempatan satu kali untuk melakukan perbaikan terhadap dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum. Itu adalah mandat undang-undang. Kalau saya disuruh cari kata mandat di dalam undang-undang, dia tidak ada. Ini bukan perkaliannya yang dibicarakan, yaitu perbaikannya. Anda katakan tadi perbaikannya itu adalah mandat diberikan pada penuntut umum. Saya cari-cari nggak ada di sini gitu. Barangkali Anda bisa tunjukkan. Ya, Oke. Ya, ya. Sekarang saya bacakan. Ya. Saya bacakan. ya, Dalam hal surat dakwaan ini ayat 4 ya. ya. Dalam hal dakwaan batal demi hukum, bagaimana maksud pada ayat 3, hakim memberikan kesempatan satu kali kepada penuntut umum untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan. Yaitu hakim memberikan kesempatan. Ya. Kalau hakim tidak memberikan kesempatan, dia laporkan. Hakim memberikan kesempatan satu kali. Saya satu kali. Hakim memberikan kesempatan. Ya. Ini harus ada proaktif dari hakim memberikan. Kalau hakim tidak memberikan kesempatan, bisa. Itu berhubungan dengan putusan, saya bacakan putusan. Putusan itu juga merujuk pasal 75 juga.
di situ mengatakan mengingat apa itu? Menimbang. Menimbang. Ya. 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 Di situ dikatakan bahwa hakim tidak menuliskan, pasal 75 tuliskan ayat 4 di situ. Hakim hanya menuliskan dalam putusan sebagai pertimbangan itu, yaitu ayat 2B, ayat 75, pasal 75 ayat 2B dan 3, langsung loncat ke 206. Dia tidak menyinggungkan ayat 4 di situ. Bagaimana menurut saudara? Amarnya Pak? Kalau boleh Yang mulia, Saya bacakan ya. izin yang mulia, jika berkenan, kan ada videonya yang mulia. Sebentar. Kita tidak usah memasalahkan putusan itu. Pertanyaannya, kalau tidak ada pasal 75 ayat 4, bagaimana pendapat ahli? Ya, di dalam putusan. Baik, yang mulia, saya katakan tadi bahwa 75 ayat 4 itu adalah konsekuensi hukum. Ketika hakim menyatakan bahwa dakwaan itu batal demi hukum. Saya katakan tadi, amar putusan yang bersifat eksekutorial itu menyatakan, misalnya, menyatakan dakwaan penuntut umum batal demi hukum. Tidak perlu ditulis bahwa 75 ayat 4 maka penuntut umum harus pergi. Tidak perlu ditulis itu. Cukup dengan kata batal demi hukum saja, by law, berdasarkan undang-undang, maka yang harus dilakukan oleh penuntut umum dalam pasal 75 ayat 4. Itu pendapat saya menurut. Ya. Kemudian saya bertanya tadi, yaitu mengenai pasal 206. Ya. Pasal 206 itu dikatakan, tidak saya bacakan di sini, saya ulang. Ayat 2, dalam hal hakim menyatakan perlawanan tersebut diterima, perlawanan kami diterima dari dakwaan itu, perkara tersebut tidak diperiksa lebih lanjut. Di dalam penerimaan itu ada istilah dakwah batal demi hukum. Di dalam putusan itu, di dalam penerimaan hakim itu. Oke. Nah, Anda katakan kalau batal demi hukum tidak bisa dikenakan untuk perlawanan banding. Baik, pasal 206 ayat 1 Pak. Bapak bisa baca? Saya tidak bicara di sini, merujuknya ayat 4 ini merujuknya ke ayat 2. Kalau saya bacakan di ayat 2, ya kan? Penuntut umum dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan bagaimana dimaksud pada ayat 2. Dia tidak bicara ayat 1. Ayat 2-nya bicara ayat 1 Pak. Dalam hal hakim menyatakan perlawanan tersebut Ya, diterima. Ya. Di dalam penerimaan itu putusannya ada apa namanya itu batal demi hukum. Tidak ada Pak. Di dalam putusan 206 tidak bicara batal demi hukum. di dalam hal diterimanya ini itu ada batal demi hukum. Di mana Pak? Di dalam putusan itu. Oke. Nah, karena diterima dan batal demi hukum, maka di pasal 4 ini adalah penuntut dan mengajukan perlawanan terhadap tidak ada hubungan dengan pasal 1. Baik. Saya jelaskan. Kita baca pelan-pelan pasal 206 ayat 2. Ya. Dalam hal hakim menyatakan perlawanan tersebut diterima. Pertanyaan saya, Dari perlawanan mana? tersebut itu definisinya di mana? Ada di pasal 1 Pak. Saya jelaskan, pasal 1. Dalam hal terdakwa atau advokat mengajukan perlawanan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya berkaitan kompetensi, atau dakwaan tidak dapat diterima, atau dakwaan harus dibatalkan. Setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan perlawanan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Ayat 2, dalam hal hakim menyatakan perlawanan tersebut diterima, mengacu ke ayat 1. Jadi tidak bisa merujuk keputusan. Sebentar dulu Pak, izinkan saya jelaskan dulu. Pasal 206 ayat 1 dan 2 ini hanya mengatur tentang perlawanan itu. Ayat 4-nya diajukan kalau berkaitan dengan kompetensi pengadilan untuk mengadili, dakwaan tidak dapat diterima, dan dakwaan harus dibatalkan. Kalau ternyata yang Bapak katakan tadi ada putusan yang menyatakan batal demi hukum, maka nggak menggunakan pasal 206, tapi menggunakan pasal 75. Pasal 206 itu ditulis dalam putusan. Pasal dalam putusan itu ada pasal 206.
Izin yang mulia, ini pendapat saya. Kalau ada terminologi yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum, oke, maka mekanismenya 75 ayat 4. Misalnya, hakim ada menuliskan di pasal 206, putusan Pak, bukannya 206, pasti banyak. Ayat undang-undang atau pasal undang-undang yang dicatat di dalam ketentuan itu. Tetapi mekanisme atau prosedur hukumnya harus mengacu kepada aturan yang ada di sini. Kan itu. Jadi itu, biar saudara. Ya. Satu lagi. Saudara Arin ya. Siapa? Kalau dalam putusan hakim ya, khususnya dalam perkara putusan yang menjatuhkan bukan amar putusan selah, dalam pertimbangannya mengatakan bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan. Ya. Bagaimana makna dari perkara tidak dapat dilanjutkan? Apa artinya? Ya, perkara tidak bisa dilanjutkan untuk diperiksa dalam pokok perkara. Ya. Karena muncul dalam putusan selah dinyatakan bahwa perkara ini tidak bisa dilanjutkan. Artinya bahwa penuntut umum tidak bisa melanjutkan perkara ini untuk selanjutnya. Tidaknya penghentian penuntutan dengan pihak termohon yang telah saya sebutkan tadi, kemudian pihak Dr. Tifa juga menghadirkan ahli untuk memberikan keterangan kepada hakim dan juga didukung dengan bukti yang dibawa oleh JPU, yakni tim pembela Dr. Tifa. Dan keterangan ahli tersebut ditujukan untuk membantu hakim menilai aspek formil, yakni dalam hal ini adalah penghentian penuntutan. Sementara itu, jika saya bisa mengkilas balik terkait dengan sidang kali ini, berawal dari perkara yang putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang sebelumnya mengabulkan eksepsi Dr. Tifa dengan menyatakan bahwa dakwaan jaksa batal demi hukum. Sebaliknya, pihak jaksa penuntut umum justru menghidupkan kembali lewat berkas baru dakwaan yang telah diserahkan dalam pengadilan negeri. Kemudian itu yang membuat Dr. Tifa mengajukan permohonan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang saat ini telah berlangsung. Hal itu ditujukan Dr. Tifa untuk menantang dan membatalkan status tersebut. Sementara demikian, Ayah kembali ke studio. Nah itu ya guys ya, bagaimana pendapat kalian setelah melihat beberapa tayangan-tayangan tersebut teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.